Bangunan penting dari masa Kerajaan Majapahit ini telah terkubur selama hampir 6 abad di bawah permukaan tanah. Kemunculannya mengejutkan di tahun 1914 menimbulkan banyak tanya bagi para sejarawan arkeolog. Apakah fungsi dari bangunan ini? Apakah sebagai candi, sebagai tempat peribadatan, ataukah sebagai tempat pemandian keluarga raja, ataukah sebagai sumber air bagi Keraton Majapahit? Mari kita ikuti dalam jelajah peninggalan Kerajaan Majapahit edisi kali ini bersama saya, Irfan Traveler. Halo, selamat pagi rekan-rekan, bersama Irfan, fotografer dan traveler. Hari ini kita mengunjungi Candi Tikus. Kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara memiliki banyak peninggalan bersejarah. Salah satunya adalah Candi Tikus. Candi ini berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trowulan, dan di sebuah desa bernama Desa Temon. Candi Tikus dapat ditempuh dari kota Surabaya. Bila berangkat dari kota Surabaya, maka jaraknya adalah sekitar 67,9 km dengan waktu tempuh adalah 1 jam 36 menit. Di sekitar Candi Tikus terdapat banyak peninggalan Kerajaan Majapahit lainnya seperti Candi Bajang Ratu, Candi Brahu, Candi Waring Lawang, Makam Raden Jaya, serta peninggalan lainnya. Untuk menuju ke Candi Bajang Ratu, jaraknya adalah 1 km. Sedangkan bila kita berangkat dari Candi Tikus menuju ke Candi Waringin Lawang, jaraknya adalah 5 km. Sedangkan bila kita berangkat dari Candi Tikus menuju ke Candi Brahu, jaraknya adalah 5,7 km. Ke Makam Raden Wijaya, maka jaraknya adalah 5,5 km. Sedangkan bila kita berangkat dari Candi Tikus menuju ke Museum Majapahit, jaraknya adalah 3,5 km. Mengapa namanya Candi Tikus? Ini sebuah hal yang sangat menarik, karena tidak banyak candi yang diberikan dengan nama hewan. Dan bila kita lihat sejarah penemuan Candi Tikus juga sangatlah menarik. Ini bermula di tahun 1914. Saat itu wilayah ini mendapat serangan hama tikus yang sangat luar biasa. Banyak persawahan para petani menjadi rusak akibat serangan hama tikus tersebut. Hal ini menyebabkan Bupati Mojokerto itu yang bernama RAA Adinegoro memerintahkan aparat desa bersama warga desa untuk membasmi hama tikus yang meresahkan tersebut. Maka dilaksanakanlah usaha untuk membasmi tikus. Pada suatu waktu, tikus-tikus itu berlarian dan mereka masuk ke dalam sebuah gundukan yang ada di dalam tanah. Para warga pun mengejar ke sana. Dan dengan perintah dari sang bupati, maka dibongkarlah gundukan tanah tersebut, dan terkejutlah para warga serta pejabat desa termasuk sang bupati karena mereka menemukan sebuah bangunan kuno dari dalam tanah, dan bangunan kuno ini kemudian disebut dengan nama Candi Tikus. Semasa pemerintah Belanda juga telah melaksanakan usaha seperti rekonstruksi, penggalian lebih lanjut, serta penelitian mengenai bangunan ini. Sama seperti bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Dan setelah Indonesia merdeka, maka usaha ini terus dilanjutkan dari tahun 1984 sampai tahun 1989. Di tanggal 21 September 1989, pemugaran dinyatakan selesai dan Candi Tikus terbuka untuk umum. Lalu sebagai apakah fungsi dari bangunan ini, Candi Tikus, di masa Kerajaan Majapahit? Para sejarawan dan arkeolog menyatakan 3 kemungkinan. Pertama adalah bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemandian atau pertirtaan bagi para keluarga raja. Yang kedua adalah tempat ini berfungsi sebagai tempat ibadah atau pemujaan. Dan yang ketiga adalah tempat ini berfungsi sebagai sumber mata air bagi penduduk Trowulan. Pendapat yang menyatakan bahwa tempat ini adalah tempat pertirtaan atau tempat pemandian bagi keluarga raja bersumber dari
keterangan yang dituliskan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca di abad 14. Di sini tuh tertulis bahwa ada tempat untuk mandi raja dan upacara-upacara tertentu yang dilaksanakan di kolam-kolamnya. Dan ini mengacu kepada Candi Tikus. Sedang sumber yang menyatakan bahwa Candi Tikus adalah sebagai tempat peribadatan karena bila kita lihat, maka Candi Tikus ini merupakan replika dari Gunung Mahameru atau Gunung Meru. Gunung yang merupakan tempat suci, tempat tinggal para dewa dan dewi di Kahyangan. Dan bila kita perhatikan, maka dari replika Mahameru ini terdapat pancuran-pancuran air yang mengalirkan air. Dan ini erat kaitannya dengan simbolisasi air suci yang keluar dari gunung suci atau gunung Meru. Maka para ahli juga menyatakan bahwa bangunan ini adalah sebagai tempat peribadatan atau tempat suci. Tempat mengambil air suci yang akan digunakan dalam acara-acara ritual keagamaan. Sedang pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa bangunan ini adalah berfungsi sebagai tempat penampungan air yang dibutuhkan bagi para penduduk Trawulan adalah bila kita perhatikan maka bangunan Candi Tikus ini berdiri di tengah-tengah sebuah danau dan dipercaya dahulu ini merupakan sebuah danau yang besar yang bisa memasok air bagi penduduk Trawulan. Dari segi struktur, maka Candi Tikus berbentuk segi empat. Dengan ukuran panjang adalah 29,5 meter, lebar 28,20 meter, dan terbuat dari batu bata merah, kecuali beberapa bagiannya seperti pancuran air yang terbuat dari batu andesit. Untuk pintu masuk ke Candi Tikus ini berada di arah utara. Di arah utara ini terdapat tangga turun berundak yang terbuat dari batu bata merah, dan di sisi kiri dan kanan terdapat kolam segi empat dengan ukuran panjang 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Kolam ini juga terbuat dari batu bata merah dan memiliki tangga di pintu luarnya. Bangunan utama dari Candi Tikus sendiri berada di tengah-tengah sebuah kolam di mana kita akan melihat susunan seperti bangunan candi. Bila sebelumnya kita melihat Candi Bajang Ratu memiliki 3 bagian utama, yaitu kaki candi yang merupakan bagian paling bawah, disusul dengan bagian badan candi yang ada di tengah-tengah, dan atap candi yang merupakan bagian atas, maka di Candi Tikus susunannya adalah kaki candi adalah bagian paling bawah, di mana di sini kita bisa melihat saluran air yang berbentuk makara serta kuncup bunga teratai, dan bagian kaki candi ini terendam dengan air. Dan di atas kaki candi kita akan melihat bagian badan candi, di mana bila kita perhatikan lebih dalam maka dapat menara-menara berbentuk meru atau gunung yang mengelilingi bagian ini. Dan terdapat satu buah menara yang paling tinggi yang merupakan puncak dari Candi Tikus yang memiliki tinggi sekitar 2 meter dan letaknya ada di tengah-tengah. Lalu mungkin terdapat belasan menara yang ada di Candi Tikus ini. Namun, sebagian besar menara tersebut kini telah hilang ataupun tinggal hanya bagian dasarnya saja yang masih bisa kita lihat. Jadwara atau gargoyle. Bila kita perhatikan, maka di Candi Tikus ini juga terdapat jadwara atau gargoyle. Khusus di Candi Tikus, maka bentuknya adalah makara dan juga kuncup bunga teratai. Dan jumlahnya ada sekitar 17 dan terbuat dari batu andesit dan ada juga yang terbuat dari batu bata merah. Di setiap bangunan kuno, umumnya memiliki gargoyle atau jadwara ini dan bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang bentuk seperti ikan, ada juga bentuk seperti naga, ada juga bentuk seperti buaya. Namun fungsinya adalah sama, yaitu untuk menyalurkan air dari dalam bangunan. Jadi saat turun hujan, air tidak akan mengenang di dalam bangunan, namun akan terbuang keluar dari bangunan dan dia jatuh ke tanah. Keunikan Candi Tikus. Bila kita perhatikan, maka Candi Tikus memiliki beberapa keunikan dibanding candi-candi lainnya. Yang pertama adalah candi ini lebih rendah dari permukaan tanah. Bila kita hitung dari mulai turun tangga sampai ke dasar candi, maka ada ketinggian sekitar 3,5 meter di bawah permukaan tanah.
Yang kedua adalah candi ini berbentuk replika Mahameru atau gunung yang merupakan tempat suci bagi para dewa dan ajaran agama Hindu. Yang ketiga adalah candi ini tidak memiliki pintu masuk seperti candi-candi lainnya. Dan yang keempat, candi tikus tidak memiliki relief kala yang biasanya kita temukan di bagian candi. Dan yang terakhir, meski hampir seluruh bagian dari bangunan ini dibuat dari batu bata merah, namun khusus untuk bagian jadwara atau gargoyle terdapat dua jenis, yaitu yang dibuat dari batu bata merah dan juga terbuat dari batu andesit. Diperkirakan gargoyle yang terbuat dari batu bata merah adalah bagian pertama dari pembangunan candi ini, sedangkan gargoyle atau jadwara yang terbuat dari batu andesit adalah bagian yang lebih muda usianya dan juga lebih baik dan lebih halus pengerjaannya dibanding yang pertama. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Dan silakan kirimkan saran dan masukan kepada kami agar video kami berikutnya lebih baik. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Untuk tujuan kita berikutnya, kita akan mengunjungi Kampung Warna-Warni di Jodipan, Malang.